Eropa, abad ke-14, jousting atau adu tombak berkuda telah menjadi olahraga paling populer, di mana olahraga itu dinikmati oleh para bangsawan dan para rakyat jelata sekalipun. Namun, yang perlu ditekankan adalah hanya para ksatria atau para keturunan bangsawanlah yang boleh menjadi peserta dalam turnamen ini. Should we help him? Well, he has to be in the list in 2 minutes. 2 minutes or forfeit. Suatu hari, kita diperkenalkan dengan William, Roland, dan juga Watt. Mereka adalah pengawal dari salah satu bangsawan petarung tombak kuda. Namun sayangnya, mereka menemukan tuan mereka yaitu Sir Ector tewas setelah menerima beberapa hantaman dalam turnamen yang sedang mereka ikuti. Jelas, itu adalah kabar buruk karena akan membuat mereka pengangguran. Mereka juga belum makan selama 3 hari. Dan mereka sangat membutuhkan uang. Di sana, penyelenggara turnamen masih belum mengetahui tentang kematian Ector. Sehingga, di momen tersebut, William memiliki sebuah ide gila di mana dia nekat akan berpura-pura menjadi Ector untuk menyelesaikan kompetisi yang masih berlangsung itu. Memang, secara teknis William ini sebenarnya ingin menjadi seorang ksatria adu tombak. Sehingga, hanya bermodalkan ia sering membantu Ector berlatih, ia sudah sangat yakin betul kalau dia tahu bagaimana cara bertarung. Tapi masalahnya, yang boleh mengikuti turnamen tersebut adalah bangsawan, minimal keturunan bangsawan lah ya. William yakin, hanya dengan selalu mengenakan helm tidak akan ada yang bisa membedakannya. Roland awalnya tidak terlalu menyukai ide tersebut karena kalau ketahuan hukumannya bisa sangat fatal karena mereka hanya rakyat jelata. Tetapi tidak ada pilihan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap membantu William. Dan apa yang terjadi teman-teman? William mengejutkan semua orang dengan kemenangan yang mulus. Dan atas kemenangan itu, dia mendapatkan emas mahal sebagai hadiah. Kemudian, ketiganya pun menjual bulu itu dan membagi uangnya secara merata. Tetapi entah apa yang ada di dalam kepala William. Dia tiba-tiba mempunyai ide gila. Dia mengambil kembali uang yang sudah dibagi rata itu, sehingga teman-temannya kini hanya memiliki 1 koin masing-masing. Ia pikir, mereka bertiga bisa terus mengikuti kejuaraan dan menjadi juara. Jadi, uang yang mereka dapat itu sebaiknya diinvestasikan kembali untuk membeli perlengkapan yang lebih bagus agar bisa menang lebih banyak kejuaraan lagi. Roland dan juga Watt tidak menyukai ide itu karena jika mereka sampai ketahuan hanyalah rakyat jelata, mereka bisa dipenggal. You see, money doesn't matter. Yeah! Silver pieces, 3 men can change their stars. Meskipun mereka sempat bertengkar, William tidak menyerah. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil meyakinkan kedua temannya itu untuk yakin dengan ide yang dimilikinya. Ketiganya membeli perlengkapan baru dan menghabiskan waktu menjelang turnamen berikutnya. Mereka berlatih keras dan latihan mandiri sampai William benar-benar layak untuk bisa bersaing. Sebulan kemudian, mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju kompetisi terdekat. Lalu, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang pria telanjang bulat. Pria itu mengaku sebagai penulis terkenal yang bernama Geoffrey Chaucer yang baru saja dirampok. Tapi, mereka bertiga seolah tidak impresif sama sekali dengan nama itu. Mereka hanyalah petani dan rakyat jelata. Mana pernah peduli mereka dengan para penulis dan buku-bukunya. Namun, ketika Geoffrey ini mengungkapkan bahwa aneh jika mereka tidak mengenalnya yang sebagai penulis handal, karena hanya dengan 1 pena saja dia bisa menulis apapun, surat pemerintah, fatwa, surat panggilan, hingga pengesahan kebangsawanan pun dia bisa. Di sana, William terpikirkan sesuatu. Karena apa? Karena ternyata William di sela-sela latihannya kemarin, dia sudah menyiapkan identitas samarannya. Dia mengaku sebagai bangsawan dari kota Gelderland
dan memperkenalkan dirinya sebagai Ulrich von Liechtenstein. Namun, Geoffrey ini nampaknya dapat melihat kebohongan mereka bertiga ya, sehingga dia menawarkan kesepakatan. Jika mereka mau berbagi makanan dan pakaian dengannya, ia akan memalsukan hak paten bangsawan yang dapat digunakan William untuk mengikuti turnamen di semua kota. Awalnya ketiganya ragu untuk mempercayai Geoff, tetapi mereka tidak punya banyak pilihan, sehingga mereka pun menerima tawaran itu. Meskipun mereka juga tetap memastikan kembali untuk mengancam Geoffrey dengan kekerasan ekstrim jika Geoffrey berani mengkhianati mereka. My Lord Ulrich. Sesampainya di kota, mereka lega kalau paten bangsawan palsu yang dibuat oleh Geoffrey itu berhasil mengecoh para penyelenggara. Yang artinya, William secara resmi bisa ikut dalam pertandingan. Sehingga William pun memutuskan untuk memperkerjakan Geoffrey sebagai jubirnya. Walking up, I passed along the river. Di sela-sela menunggu giliran, William berkeliling di sekitar sana dan melihat seorang perempuan yang bernama Lady Jocelyn. Dan nampak bahwa William langsung jatuh cinta di pandangan pertamanya. Karena ingin berbicara dengannya, ia mengikuti wanita itu berkeliling kota. Tetapi Jocelyn menolak menyebutkan namanya, yang pada akhirnya William diusir ketika Jocelyn memasuki gereja. Well, then a fox you shall be until I find your name. He's a handsome. Setelah itu, William, seperti yang diharapkan, dengan mudah dia memenangkan pertandingan pertamanya. Daripada menyibukkan diri dengan kesenangan, dia mulai khawatir dengan kondisi baju zirahnya, dan juga karena mereka mengambil 2 cabang olahraga, mereka pun segera bersiap untuk ke arena pertarungan duel pedang. Lalu, tiba-tiba ia diganggu oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sirkuit perjudian lokal, yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus membayar anak buahnya yang ditahan. Dan itu ternyata adalah Geoffrey. Dia sebenarnya tidak pernah dirampok, teman-teman. Sebenarnya, dia memiliki masalah tentang kecenderungan berjudi, dan ia akan dibunuh jika William sebagai tuannya tidak mau menebusnya. Watt, yang sejak awal tidak percaya dengan Geoffrey, dia pun langsung menghajarnya. William mencoba untuk menenangkan keadaan dan memberitahu orang-orang itu untuk mau melepaskan Geoffrey, dan dia berjanji untuk membayar setelah mereka memenangkan turnamen. Setelah itu, tibalah waktu di mana William melakukan pertandingan pedangnya. Dan secara teknis William memang jago di bagian yang ini. Kemenangan tersebut memberi Geoffrey kesempatan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Dan pengarang ulung itu pun membuat William terkenal di depan publik dengan modal public speaking yang brilian. Tapi meskipun itu awalnya hanya karangan, William memang terbukti jago dalam pertarungan pedang yang pada akhirnya dia berhasil memenangkan semua pertandingannya. Of the sword. That's why we're standing here, isn't it? Come on. Could have saved our last penny. Kini, masalahnya sekarang adalah baju zirahnya mulai rusak. Dan tak seorang pun pandai besi di sana yang mau menerima janji pembayaran di akhir pertandingan. Dari semua penolakan itu, William diremehkan dan diarahkan ke satu pandai besi yang mungkin mau menolongnya. Tetapi pandai besi itu adalah seorang wanita, dan wanita itu bernama Katie. William, daripada dia tidak bisa memperbaiki baju zirahnya, dia sengaja menyentil ego wanita itu, menyiratkan kalau para pandai besi lainnya berujar kalau seorang wanita itu tidak pernah bisa dan layak untuk berprofesi sebagai seorang pandai. Katie pun ke-trigger dengan hal tersebut, sehingga sekaligus untuk mencari pembuktian dengan ambisi dia bersedia untuk memperbaiki baju zirah milik William.
Di antara ratusan penonton yang hadir untuk menikmati pertandingan jousting adalah Jocelyn dan dayangnya yaitu Christiana. Si Jocelyn ini karena dia putri bangsawan dan sangat cantik, banyak sekali kesatria yang mendatanginya dan berujar bahwa mereka akan memenangkan pertandingan demi dirinya. Lalu, secara spesial dia tiba-tiba didatangi oleh jawara tak terkalahkan jousting, yaitu Count Ademar, di mana dia juga tertarik kepada Jocelyn. Selain dia adalah seorang atlet jousting, dia juga komandan dari pasukan kerajaan, sehingga dia membanggakan pasukannya yang saat ini sedang bertempur di Prancis dan flexing tentang fakta bahwa ia belum pernah dikalahkan di pertandingan jousting. Ademar, di sana dia menjelaskan aturan jousting kepada Jocelyn, menunjukkan bahwa setiap pukulan itu diberi jumlah poin yang berbeda. Namun tiba-tiba percakapan mereka disela oleh William yang datang untuk berbicara kembali dengan Jocelyn untuk membuatnya bisa terkesan dengan beberapa puisi yang diajarkan oleh Geoffrey kepadanya. Sayangnya, Ademar mempermalukannya di depan semua orang sehingga William pun harus pergi karena malu. Sebelum pertandingan berikutnya di mana William akan bertanding, Geoffrey mempresent William dengan meriah. Yang pastinya itu semua hanyalah karangan saja dong. Dia mengarang semua cerita tentang prestasi William alias Ulrich ini yang diframing seolah dia itu sangat luar biasa, yang pastinya hal itu membuat Watt dan juga Roland ketar-ketir. Namun untungnya William pun bertarung dengan sangat baik. Tetapi Ademar berkomentar di sebelah Jocelyn bahwa William ini bertarung hanya dengan modal teknik dasar saja, tidak memiliki filosofi apapun. Bahkan, gerakan William ini bisa sangat fatal karena dia tidak menutupi celah sempit di helmnya. Dan jika ada pecahan kayu itu akan bisa menembus dan menusuk kepalanya. Karena biasanya, kebanyakan para kesatria petarung itu selalu mengangkat dagu mereka di saat terakhir benturan. Lawan William terluka parah dan tahu bahwa ia sudah kalah. Tetapi, ia belum pernah gagal untuk menyelesaikan pertandingan. Dia ingin menyelesaikannya dengan kehormatan yang utuh. William pun memahami hal tersebut dan dia pun menerima hal itu. Sehingga di putaran terakhir, mereka sengaja berakhir seri. Dan lawannya pun itu mundur yang membuat William bisa langsung maju ke pertandingan berikutnya. Di sana, Ademar berpikir bahwa cara William yang tidak menghabisi lawannya itu justru itulah yang menunjukkan lemahnya William. Tetapi Jocelyn berbeda. Dia menganggap sikap tersebut sebagai bentuk belas kasihan yang luar biasa dari seorang kesatria sejati. Di malam harinya, Ademar mengirim pesan kepada Jocelyn mengatakan bahwa ia akan memenangkan semua turnamen ini untuknya. Tetapi anehnya, Jocelyn tidak peduli karena ia tahu Ademar itu adalah tipe lelaki yang suka memenangkan banyak hal hanya demi egonya sendiri. Dan biasanya, lelaki seperti itu menuntut para perempuannya untuk tetap diam. Di sana, Jocelyn lebih terkesan dengan William. Karena apa? Karena hanya William lah satu-satunya kesatria yang tidak berjanji untuk memenangkan turnamen demi dirinya. Jadi, mungkin Jocelyn kini akan membiarkan William untuk memenangkan hatinya. Keesokan harinya, Jocelyn pun mengirimkan selendangnya kepada William sebagai tanda keberuntungan. Dan bahkan mengizinkan Christiana untuk akhirnya memberitahukan namanya kepada William. Pertandingan terakhir William adalah melawan Ademar. Awalnya, William memiliki poin unggul dalam pertarungan itu. Namun, Ademar memutuskan untuk menghabisi William dengan memanfaatkan teknik William yang tidak melindungi wajahnya dan mengincar kepalanya.
Hantaman dahsyat tersebut pun membuatnya pingsan, dan dalam keadaan pingsannya itu, William teringat masa kecilnya dulu di tempat asalnya yaitu London, di mana dia menonton para kesatria jousting. Dia adalah bocah yang selalu berharap bisa menjadi kesatria. Tapi sayangnya, kebanyakan orang berpikir hal itu sangat mustahil bagi seorang petani dan rakyat jelata macam mereka. Tetapi ayahnya, yaitu John, selalu mendorongnya untuk percaya pada mimpinya. Percaya bahwa dengan tekad yang kuat, seseorang itu akan bisa menggapai bintangnya. Ketika terbangun, William mendapati Ademar sedang mengambil selendang yang diberikan oleh Jocelyn. Dan sebelum mengembalikannya, ia menantang William untuk mencarinya di masa mendatang setelah William berlatih lebih giat. William, meskipun dia tumbang di tangan Ademar di jousting sebagai turnamen tertinggi, dia tetap memenangkan turnamen pedang, yang berarti ia masih menerima hadiah yang cukup besar yang memungkinkannya untuk membayar para pejudi untuk membebaskan Geoffrey dan membayar upah dari Katie. Berbicara tentang Katie tahu bahwa William ini sebenarnya mengenakan baju Zira yang tidak dirancang khusus untuknya, sehingga dia menawarkan untuk membuatkan baju Zira baru khusus untuk William dengan imbalan mereka harus membawanya ke Paris. William menolak, dia ingin segera pergi untuk mencari turnamen jousting lainnya. Tetapi tiba-tiba Christiana muncul untuk menginformasi bahwa William bisa menghadiri perjamuan terakhir dan Jocelyn ingin berpakaian senada dengan William. Hal itu pun membuat William segera berubah pikiran untuk tidak jadi pergi dan bersedia untuk hadir dalam penjamuan terakhir. Dan setelah ia mengungkapkan rencana setelan pakaiannya, kelompok itu pun mulai bekerja sama. Roland akan menyiapkan pakaian pesta William, sementara Geoffrey akan mengajarinya cara berdansa karena William ini sama sekali tidak bisa berdansa. And your hands shot the light like a... One and two and twirly. Dan pastinya proses belajar tersebut pun tidak berjalan dengan baik, sehingga ketika Katie melihat mereka bertengkar, dia pun sebagai wanita bersedia untuk mengajari William berdansa dengan lebih baik. Boy, you're not gonna wear your hair like that, are you? Selama perjamuan, William couple dengan Jocelyn. Bahkan di kesempatan tersebut, William lebih banyak mengungkapkan puisi-puisi untuknya. Ademar di sana mencoba untuk mempermalukannya lagi, di mana William disuruh untuk menunjukkan tarian khas kotanya. Jelas William panik. William pun menunjukkan gerakannya yang sangat kaku. Untungnya Jocelyn menyadari hal itu, sehingga dia pun segera ikut untuk membadani, dan tarian itu pun dengan mudah masuk ke dalam pesta dansa itu, yang pada akhirnya membuat Ademar malah semakin kebakaran jenggot. Keesokan harinya, benar adanya, Katie telah menyiapkan baju zirah khusus untuk William. Ia bahkan menandainya dengan logonya sendiri, ya kan? Siapa tahu ya kan nanti ada yang suka gitu ya kan? William pun di sana jelas ragu karena menurutnya baju zirah itu terlalu ringan dan sangat kecil. Tetapi Katie menjelaskan, dia telah menemukan cara baru untuk memanaskan ulang logam. Hal itu membantu baju zirah menjadi lebih ringan untuk dipakai, tetapi tetap kuat untuk menerima hantaman. Para pria di sana tidak mudah mempercayainya, sehingga mereka pun melakukan uji coba. Sangat terkesan ketika William terkena pukulan itu, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Seminggu kemudian, William pun mengikuti turnamen lain. Para kesatria menertawakan baju zirahnya yang kecil dan tipis, tetapi dia pun dengan cepat membuktikan ketika dia dengan mudah memenangkan pertandingan pertamanya. Jocelyn ada di sana untuk menonton, dan Ademar pun juga datang untuk berpartisipasi dalam turnamen itu. Tetapi dia tiba-tiba mundur ketika dia mengetahui bahwa lawannya adalah Pangeran Edward yang sedang menyamar. Siapa dia? Dia adalah putra Raja Edward III dari Inggris,
dan pewaris tahta pada masanya. Geoffrey yang mendengar tentang hal itu pun langsung menyarankan William untuk mundur juga. Semua itu guna untuk menghindari masalah dengan raja. Tetapi William memperhatikan Pangeran Edward yang sedang menyamar itu seolah itu semacam refleksi bagi dirinya. Bahkan sang pangeran saja rela menyamar seperti apa yang dia lakukan hanya untuk bisa ikut bertanding. Sehingga dengan tekadnya sendiri, dia pun tidak keberatan untuk memberikan perlawanan kepada Pangeran Edward. Di sela William berpapasan dengan sang pangeran, William mengungkap bahwa dia tahu dan Edward pun justru malah terkesan bahwa William masih memutuskan untuk melawan kendati pun William tahu akan menghadapi seorang pangeran. Sehingga di sanalah sang pangeran pun membuka helmnya dan semua penonton pun terperangah. Alhasil, dari hal itu William lah yang memenangkan turnamen. Meskipun mendapatkan piala emas yang mahal, suasana hati William menjadi sangat kecewa. Karena apa? Karena dia tidak jadi melawan Adhemar. Hal itu membuatnya benar-benar kacau. Dan bahkan dengan terang-terangan, dia mencemooh Jocelyn ketika Jocelyn datang untuk mengundangnya ke perjamuan terakhir seperti yang waktu itu. Berminggu-minggu telah berlalu. William terus berpartisipasi dan memenangkan turnamen di mana-mana. Tetapi dia masih belum dipertemukan dengan Adhemar di dalam pertandingan manapun. Karena apa? Karena Adhemar dipanggil di pertempuran Poitiers, yaitu bagian dari perang 100 tahunan antara Inggris melawan Prancis yang terjadi di tahun 1365 Masehi, yang waktu itu juga dipimpin langsung oleh Pangeran Edward. Adhemar, di tengah tugas perangnya itu, dia selalu menanyakan kabar tentang turnamen-turnamen yang dia lewatkan. Dan semakin kebakaran jenggot ketika dia melihat William telah menjadi sosok dominan yang berhasil memenangkan semua kejuaraan yang ada. Kembali ke William, sebulan telah berlalu tanpa bertemu dengan Jocelyn, menyebabkan William ingin menulis surat untuk mencoba memenangkan hatinya kembali. Masalahnya, dia tidak pandai merangkai kata-kata, sehingga Geoffrey pun mengisinya dengan puisinya sendiri, digabung dengan ungkapan perasaan dari teman-temannya tentang rasa rindu terhadap cinta mereka yang mengharukan. It is what gets me through the day and especially not to be the last time I look upon you. Watt yang bertanggung jawab untuk mengantarkan surat itu kepada Jocelyn, yang mendapati wanita itu pun menangis kagum mendengar kata-kata manis yang tertulis di kertas surat itu. Keesokan harinya, Watt kembali ke kelompok itu dengan pesan dari Jocelyn untuk William, di mana Jocelyn berjanji akan datang ke Paris untuk melihat William bertanding dan memberinya ciuman ringan di bibir sebagai ucapan selamat. Geoffrey kemudian memutuskan bahwa karena Adhemar juga tidak akan berpartisipasi dalam turnamen ini, mereka dengan berani bisa bertaruh pada kemenangan William dengan orang-orang Prancis. Sementara itu, William pun bertemu Jocelyn di gereja setempat. Sayangnya, Jocelyn langsung kecewa ketika dia mengharapkan lebih banyak puisi dari William. William justru mengatakan hal yang sama seperti kebanyakan para kesatria lainnya, yaitu berjanji akan memenangkan turnamen untuknya. Lelah dengan sandiwara itu, Jocelyn pun memberinya ultimatum. Jika William ingin membuktikan cintanya, William harus kalah atas namanya. Jelas William marah menerima permintaan semacam itu. Dia pun menolak untuk menjadi pecundang dan keluar meninggalkan Jocelyn. Namun, ketika turnamen sudah dimulai, William berubah pikiran, di mana dia mengalah dengan sengaja. Hal tersebut jelas membuat teman-temannya terkejut dan marah. Mereka mengira bahwa William ini sudah gila hanya karena seorang wanita. Dan yang paling utama adalah mereka mulai mengkhawatirkan tentang taruhan mereka. Tapi sayangnya, William di sana tetap mengabaikan teman-temannya.
Tanpa disangka, pengorbanannya tadi itu membuahkan hasil. Jocelyn akhirnya percaya bahwa William mencintainya dengan tulus. Sehingga di sela-sela break pertandingan, dia mengirim Christiana untuk memberitahu William bahwa sekarang jika William mencintainya, dia harus memenangkan pertandingan selanjutnya. Dan apa? Iya, William pun melakukan hal itu dengan sempurna. Dari hasil yang sempurna itulah, Geoff dan yang lainnya pun memenangkan taruhan mereka dan mendapatkan sekantong penuh koin. Di malam harinya itu, Jocelyn pun mengunjungi William di tendanya karena William melewatkan jamuan makan akibat terlalu terluka. Di sana, tiba-tiba Jocelyn mengaku bahwa dia sudah mengetahui nama asli William setelah Christiana mendengar teman-temannya selalu memanggilnya seperti itu. Dan ternyata Jocelyn ini tidak peduli akan hal itu. Dari mana asal William sebenarnya, mau bangsawan atau tidak, semuanya itu tidak akan merubah perasaannya kepada William. Sehingga mereka berdua pun akhirnya menghabiskan malam bersama di remang-remang tenda. Beberapa hari kemudian, kelompok itu akan pergi ke kampung halaman mereka, yaitu London, untuk mengikuti kejuaraan dunia atau piala dunianya turnamen jousting. Kebanyakan dari mereka memang belum pulang selama beberapa bulan. Tetapi bagi William, sudah 12 tahun yang panjang sejak terakhir kali ia berada di London. Ia ingat hari terakhir itu dengan sangat jelas. Ia masih kecil dan ayahnya yaitu John membawanya ke Hector untuk menjadi pengawalnya. Rela berpisah dengan putranya agar ia bisa memiliki masa depan yang cerah. Namun sempat William kecil itu takut ia akan lupa cara pulang. Tetapi John berujar, suatu hari nanti jika William ingin pulang, dia hanya perlu mengikuti jejak kakinya. London. Selama pembukaan turnamen, William alias Ulrich ini berbaris bersama para ksatria lainnya dan menikmati kekaguman orang-orang terhadapnya. Bahkan dia melihat dirinya sendiri di masa lalu pada anak-anak yang meneriakan namanya. Jocelyn, tentu saja dia datang untuk melihat kekasihnya itu berlaga. Dan yang membuat ini semakin seru adalah akhirnya Ademar bergabung dalam turnamen terbesar itu. Ia berjanji untuk mengalahkan William tanpa ampun dan memenangkan hati Jocelyn. Bahkan dia dengan terang-terangan dia mengklaim sudah berunding dengan ayah Jocelyn untuk menikahinya. Dan meskipun Ademar ini sangat nggak teli, William pun memulai turnamen dengan kemenangan gemilang di hari pertamanya. That man is unbeatable. Setelah memenangkan semua pertandingan di hari pertamanya itu, William pun mengunjungi lingkungan lamanya. Dengan bantuan seorang bocah yang ngefans berat dengannya, ia pun mendapatkan info tentang ayahnya yang William kira ayahnya itu sudah meninggal. Ternyata John masih hidup. Namun sayang, John menderita kebutaan di masa tuanya. Awalnya, William pun memperkenalkan dirinya sebagai Ulrich, membawa pesan untuk John dari putranya. Tetapi, John segera menyadari dan berseri-seri dengan bangga ketika menyadari bahwa itu adalah William, anak kesayangannya. Setelah berpelukan dan berlinangan air mata, ayah dan anak itu pun berbagi cerita sambil minum tanpa menyadari bahwa Ademar telah mengikuti William. Keesokan paginya, ketika William bersiap-siap untuk turnamen, Jocelyn dan Geoffrey pun datang membawa kabar buruk. Ademar
telah mengetahui identitas asli William. Dia hanyalah petani dan rakyat jelata. Dan kini pihak penyelenggara dan para pengawal kerajaan sudah setia untuk menangkapnya di depan semua orang. Teman-temannya di sana jelas ingin William melarikan diri. Bahkan Jocelyn pun setuju. Dia mengatakan tidak akan keberatan hidup dalam kemiskinan selama mereka bisa tetap bersama. Namun William cukup keras kepala dan menolak untuk membiarkan mereka merampas harga dirinya. Dia memutuskan untuk tetap tinggal dan berbaris dengan kepala tegak yang ditemani oleh teman-temannya untuk menuju ke dalam arena. Seperti yang diduga, William langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Adhemer datang untuk memanfaatkan situasi. Berulang kali memukul William sambil menghina dan mengolok-oloknya. Kemudian, William pun dipasung untuk dipenggal nantinya. Di sana, teman-temannya hanya bisa melindunginya dari kerumunan yang marah, yang terus saja melemparkan sayuran ke arah mereka. Namun siapa sangka, konfrontasi itu tiba-tiba diinterupsi oleh seseorang, dan orang itu adalah Pangeran Edward. Damn! Sang pangeran menyebut bahwa William adalah kesatria sejati karena belas kasihan dan kehormatannya. Setelah memerintahkan para penjaga untuk membebaskan William, Edward menjelaskan, yang tentunya itu ngarang ya, bahwa para tim sejarawan pribadinya telah melakukan riset dan penelitian di mana mereka menemukan bahwa William memang memiliki garis keturunan keluarga bangsawan. Sehingga tanpa ada yang bisa mencegah sang pangeran pun langsung mengukuhkan gelar kebangsawanan William di detik itu juga. Dan kini, secara resmi, sang pangeran pun menamainya Sir William. Secara legal, William pun kini melanjutkan turnamennya. Bahkan langsung disaksikan oleh sang pangeran dan sang putri. Walaupun di sana ada keanehan bahwa Jocelyn tidak terlihat. Dan pertandingan terakhir ini akan mempertemukan William melawan Adhemar. Awalnya, pertandingan tersebut tidak berjalan mulus. Adhemar adalah seorang petarung licik yang sengaja secara ilegal mendesain tombaknya menjadi runcing untuk menusuk bahu William. William jelas terluka parah dan bahkan tidak bisa memegang tombaknya, sehingga Adhemar bisa mendapatkan banyak poin tambahan. Di sana, Adhemar juga terus mengejek William. Namun untungnya, William mendapatkan harapan ketika dia melihat Jocelyn datang bersama dengan ayahnya, yaitu John. Di sana, seolah telah mendapatkan moral tambahan, William berusaha keras untuk menang. Dia bahkan memutuskan untuk melepas baju zirahnya agar bisa bernapas lebih lega dan meminta Watt untuk mengikat tombak di lengannya. Di momen tersebut, sayang wasit sudah bersiap untuk memulai pertandingan, sehingga Geoff dengan cepat mencari cara untuk menunda agar William mendapatkan waktu persiapannya. Dengan cara apa? Iya, dengan cara pembualan yang sudah biasa Geoff lakukan, yaitu dia kembali memprison William dengan sangat meriah, menyampaikan satu pidato untuk membangkitkan semangat penonton dengan mengingatkan mereka hari ini di mana seorang rakyat jelata akan mengalahkan seorang bangsawan yang angkuh. Hal itu pun cukup berhasil memberi William tambahan waktu. Namun masalahnya, dia menerima selisih poin dengan Adhemar. Dan satu-satunya cara yang dimiliki William untuk bisa memenangkan pertandingan ini adalah dia
harus bisa menjatuhkan Adhemar dari kudanya. Dan itu adalah gerakan jousting yang paling sulit untuk dilakukan. Sehingga dengan tekad yang membara, apakah William bisa melakukan hal itu? Iya, serangan yang dilakukan William benar-benar dahsyat. Adhemar jatuh ke tanah, yang artinya William telah berhasil memenangkan kejuaraan dunia. John, dia menangis bahagia. Jocelyn pun bertemu William di tengah arena untuk merayakan kemenangan itu dengan ciuman. Dan Geoffrey, sebagaimana mestinya, dia akan melakukan tugasnya, di mana dia memutuskan untuk menulis tentang perjalanan William menuju gelar kebangsawanannya. Dan kisah ini benar-benar diakhiri dengan kisah yang bahagia. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.